Semua orang di tempat kejadian membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kata-kata Kinnan menghantam otak mereka seperti sambaran petir dari langit tertinggi, menyebabkan otak mereka berdengung karena keterkejutan. Tindakan Kinnan berada di luar harapan semua orang, itu jauh lebih kejam daripada Fang Rulong. Hanya dengan tebasan, dia mengakhiri kehidupan jenius kedua dari klan Fang. Tidak hanya dia melakukannya, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh setiap murid klan Fang yang akan dia lawan. Seberapa sombong itu? Betapa kejamnya itu? Sebenarnya, tindakannya tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan yang ditujukan pada klan Fang, tetapi juga merupakan tantangan bagi martabat Penatua Bai Heng, tantangan yang tidak sopan. Siapa sebenarnya Penatua Bai Heng? Seseorang dari Sekte Roh Mistik. Meskipun tidak ada yang tahu seberapa kuat Tetua Bai Heng di Sekte Roh Mistik, bahkan murid Sekte Roh Mistik yang hanya bertanggung jawab atas urusan lain-lain sangat dihormati di kerajaan Lohe. Klan kecil seperti klan Fang dan klan Qin tidak ada bandingannya dengan mereka. Sekarang, Kinnan akan melawan orang seperti Penatua Bai Heng di depan semua orang. Kinnan, kamu, baik ayah dan anak, Fang Li dan Fang Rulong, memiliki ekspresi terkejut dan marah di wajah mereka. Jari-jari mereka menunjuk ke Kinnan, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, baik ayah maupun anak tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang baru saja mereka saksikan. Selain Fang Li dan Fang Rulong, semua orang dari klan Qin kecuali Qin Tian dan Tai Sa yang tercengang memiliki ekspresi kemarahan di wajah mereka. Kinnan gila, dia berani membunuh Bai Yu dan menantang Penatua Bai Heng. Bukankah tindakannya akan membawa kehancuran bagi seluruh klan Qin? Bukankah dia akan menyeret semua orang sampai mati bersamanya? Wajah Qin Cangkong terutama dipelintir karena marah. Dia awalnya berpikir bahwa Kinnan telah meminta maaf setelah memahami situasinya. Namun, tindakannya hanya bisa digambarkan sebagai penjahat. Qin Cangkong tidak peduli dengan kehidupan Kinnan, tetapi mengapa Kinnan menyeretnya ke kematian juga? Seluruh klan Qin tidak akan mampu menahan kemarahan Penatua Bai Heng. Di atas platform tinggi, Penatua Xiao Qingsui tercengang untuk sementara waktu, tetapi pulih tak lama setelah itu, dengan sedikit senyum terlihat di matanya yang indah, yang tidak terdeteksi. Penatua Bai Heng juga menyadari apa yang telah terjadi, tetapi ekspresinya benar-benar berbeda dari Penatua Xiao Qingsui, wajahnya dipenuhi amarah. Meskipun posisinya di Sekte Roh Mistik tidak lebih tinggi, dia masih seorang murid luar. Meskipun begitu, sampah roh bela diri peringkat Huang kelas 1, yang hanya seorang tuan muda dari salah satu klan kota Lin Sui kecil, di kerajaan Sungai Luo, cukup berani untuk menentangnya dan menantang martabatnya. Menurut pendapat Penatua Bai Heng, itu adalah tamparan total di wajahnya. Tiba-tiba, Penatua Bai Heng bangkit dengan gerakan cepat dan melepaskan semburan aura dengan kultivasinya di puncak alam Xiantian, dan mendominasi tempat itu seperti seorang kaisar melepaskan amarahnya. Semua orang gemetar di bawah aura menakutkan. Bahkan Fang Li dan Qin Tian yang keduanya mencapai alam Xiantian tidak memiliki kesempatan untuk melawannya, karena hati mereka dipenuhi dengan teror. Namun, yang paling ditakuti adalah orang-orang dari klan Qin. Seolah-olah mereka bisa mencium aroma kematian. Apa peluang bagi mereka untuk tetap hidup ketika Penatua Bai Heng melepaskan amarahnya kepada mereka? Terlepas dari teror di hati mereka, para murid, diaken, dan tetua klan Qin juga didominasi oleh kebencian mereka terhadap Kinnan. Jika Kinnan tidak ada di sini, mengapa Penatua Bai Heng marah? Jika Kinnan tidak ada di sini, mengapa kita dari klan Qin harus menghadapi bencana? Kebencian bahkan sampai ke sumsum tulang mereka. Kebencian jauh di dalam jiwa mereka. Pada saat itu, Penatua Bai Heng memasang ekspresi menakutkan. Dia tidak melakukan serangan apapun, tetapi memberi Kinnan tatapan mematikan. Aura Xiantian realem puncaknya dilepaskan ke arah Kinnan, menekannya tanpa ampun. Akhirnya, Penatua Bai Heng berbicara.
Nada suaranya tenang, tetapi di balik nada tenang itu, haus darah yang menakutkan terungkap. "Qin Nan, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan?" Di panggung di mana fokus semua orang, meskipun jantung Qin Nan berpacu, meskipun darahnya membeku dan dia hampir pingsan karena mati lemas karena tekanan aura yang menakutkan, ekspresinya masih tetap sama seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. "Aku tahu itu," Qin Nan berkata dengan tenang, tampaknya tidak menyadari kemarahan Penatua Bai Heng, dan berkata, "Saya hanya membunuh sepotong sampah." Seperti yang dikatakan Tuan Muda Fang Rulong, sampah tidak boleh ada di dunia ini. Namun, Fang Rulong hanya melumpuhkan lawannya, yang menurut saya tidak cukup. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membunuhnya tanpa ragu-ragu. Qin Nan tampaknya tidak takut saat dia melanjutkan, "Selanjutnya, Penatua Bai Heng, tidak ada aturan untuk duel antar murid ini, tidak peduli hidup atau mati. Itu tidak melanggar aturan ketika saya membunuh Fang Yu, kan?" Mengapa Penatua Bai Heng begitu marah? Setelah dia mengatakan ini, semua orang terkejut sekali lagi. Upacara perekrutan memang tidak memiliki aturan untuk duel. Namun, bukankah kata-kata Penatua Bai Heng lebih penting daripada aturan? Ditambah lagi, Qin Nan ini bahkan melontarkan pertanyaan kepada Penatua Bai Heng bertanya, "Mengapa kamu begitu marah?" "Anda, Qin Nan, berani menentang kata-kata Penatua Bai Heng, mengapa dia tidak marah?" Qin Nan ini gila, dia benar-benar kehilangan akal. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ini adalah pertama kalinya saya, Bai Heng, mengalami seorang kultivator realem tempering tubuh belaka untuk menentang saya secara langsung. Bai Heng sangat marah sehingga dia mulai tertawa dan mengeluarkan aura ganas. "Aku memberitahumu sekarang bahwa kata-kataku adalah aturannya. Jika Anda berani menentang saya akan membunuh Anda. Bukan hanya Anda, tetapi seluruh klan Qin juga. Mereka akan menemanimu di neraka." Kemarahan tetua Bai Heng akhirnya tumpah. Seluruh tubuhnya kemudian tampak mengumpulkan ki, yang berubah menjadi tangan raksasa yang memiliki kekuatan raksasa yang menamparkan keras ke arah Qin Nan. "Naner, hati-hati." Qin Tian akhirnya bereaksi terhadap situasi saat dia berteriak keras. Ekspresinya berubah saat dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia mati hari ini, dia tidak akan membiarkan putranya terbunuh di sini. Tiba-tiba, tepat pada waktunya, sebuah suara dingin berbicara, "Bai Heng, apakah kamu sudah selesai main-main? Hentikan sekarang juga." Orang yang berbicara adalah Xiao Qingsui, yang tetap diam sampai sekarang. Kata-kata Xiao Qingsui seperti kekuatan tak terlihat yang menyebabkan Bai Heng yang mengamuk tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, menyebabkan dia menghentikan tindakannya dan melepaskan ki-nya. "Xiao, kakak senior, tentang apa ini?" Bai Heng bingung, dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Dia hanya mencoba membunuh seorang kultivator yang tidak berharga. Kenapa Xiao Qingsui angkat bicara untuk menghentikannya? Mengapa itu? Tidak hanya Bai Heng yang bingung, tetapi semua orang bahkan lebih bingung. Pertama, mereka tidak mengharapkan Penatua Bai Heng memanggil wanita cantik itu sebagai kakak seniornya. Kedua, mengapa Penatua Xiao menghentikan Bai Heng? "Bai Heng, apa yang dia katakan benar." Xiao Qingsui berkata dengan tenang, "Itu adalah duel, latar belakang mereka bukanlah faktor. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menjadi murid sekte roh mistik memberi Anda hak untuk menggertak orang lain? Jadi bagaimana jika dia membunuh seseorang, itu berarti lawannya terlalu lemah. Itu saja, sekarang duduk dan saksikan duelnya, dan berhentilah membuat keributan." Saat Xiao Qingsui menyelesaikan kalimatnya, rasa dingin muncul di matanya yang indah. Hati Bai Heng bergetar saat ketakutan yang tidak terdeteksi muncul di matanya, menyebabkan dahinya dipenuhi keringat dingin. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Xiao Qingsui ikut campur, dan bahkan memarahinya, Penatua Bai Heng tahu bahwa seperti yang sudah dikatakan Xiao Qingsui, dia tidak punya pilihan selain menurut. Dengan pemikiran ini, hati Bai Heng dipenuhi dengan api kemarahan.
Jika bukan karena Qin Nan, mengapa dia membuat Xiao Qingsui tidak senang? Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Qin Nan tidak terluka. Tanpa ragu, ini menyebabkan mereka merasa tidak percaya. Mengapa Qin Nan tetap tidak tersentuh setelah membuat tetua Bai Heng marah? Bukankah hasil yang diharapkan bahwa Qin Nan akan terbunuh, dengan semua klan Qin dieliminasi setelahnya? Kenapa kenyataannya benar-benar berbeda? Pada saat itu, semua orang mengumpulkan pikiran mereka dan mengalihkan fokus mereka ke Xiao Qingsui, yang berada di belakang Bai Heng. Penatua Bai Heng yang awalnya marah tidak punya pilihan selain mematuhi perintah dari Penatua Xiao yang cantik ini menunjukkan bahwa posisi dan kekuatan Penatua Xiao yang cantik jauh lebih menakutkan daripada milik Penatua Bai Heng. Melihat ini, jantung Qin Nan yang berpacu merasa lega meskipun otaknya masih terasa agak berat. Ketika dia menghadapi aura Bai Heng dan serangannya yang kuat, Qin Nan menghabiskan banyak energi hanya untuk mempertahankan penampilannya yang tidak terpengaruh. Jika dia tidak memiliki roh pertempuran Divine peringkat Huang kelas 8 bersama dengan basis kultivasinya, dia akan langsung pingsan. Jelas betapa menakutkan dan kuatnya seseorang setelah mencapai puncak alam Xiantian. Namun, Qin Nan tidak menyesali tindakannya, meskipun dia tidak dekat dengan Qin Li. Mungkin Qin Li bahkan diam-diam mengejeknya, tapi Qin Nan tidak akan tinggal diam. Mengapa klan Fang diizinkan untuk secara serius melukai para murid klan Qin? Namun klan Qin tidak diizinkan untuk membalas budi. Mengapa hanya dengan satu kalimat dari Penatua Bai Heng, klan Qin tidak diizinkan untuk membayar mereka kembali, tetapi mereka harus mematuhi kata-katanya dengan hati-hati. Dari serangkaian hal yang terjadi, Qin Nan jelas mengerti bahwa klan Fang dan Bai Heng berada di pihak yang sama. Sepertinya pemilihan ini adalah rencana jahat klan Fang untuk melenyapkan klan Qin dengan bantuan Bai Heng. Sebagai imbalannya, Bai Heng harus mendapatkan beberapa manfaat dari klan Fang. Dengan demikian, dia setuju untuk menghancurkan klan Qin. Jika itu masalahnya, maka Qin Nan tidak akan tinggal diam. Memang benar bahwa Anda kuat, Penatua Bai Heng, ditambah Anda adalah murid dari Sekte Roh Mistik, dan kultivasi Anda telah mencapai puncak alam Xiantian, memberi Anda identitas yang terhormat. Namun, ini tidak signifikan di mata Qin Nan. Dia memiliki roh pertempuran Divine, yang merupakan kartu truf dan dukungan utamanya. Masa depannya tidak terbatas. Secara keseluruhan, tidak mungkin Bai Heng bisa dibandingkan dengannya. Satu-satunya hal yang mengganggu Qin Nan adalah sikap Xiao Qingsui. Meskipun Qin Nan memiliki rencana cadangannya, gangguan Xiao Qingsui memang menyelamatkan Qin Nan dari banyak masalah. Ini membuat Qin Nan cukup tertarik pada wanita misterius, kuat, dan cantik itu. Dari cara dia bersikap, sepertinya dia tidak berada di pihak yang sama dengan Bai Heng, dan dia juga masuk akal. Suasana di tempat kejadian sekarang berubah aneh. Penatua Bai Heng sedang duduk di depan dengan wajah mengerikan dalam diam. Xiao Qingsui yang berada di belakangnya juga tetap diam. Orang-orang dari dua klan memiliki tatapan mereka terfokus pada sosok Qin Nan. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit seperti kebencian, keterkejutan, dan bahkan kecemburuan. Tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu yang muncul di benak Xiao Qingsui, yang berkata, "Lanjutkan duel, jadi kita bisa melaju lebih cepat ke ronde kedua." Situasi menjadi tenang setelah Xiao Qingsui berbicara. Baik Fang Li dan Fang Rulong memasang ekspresi kusam di wajah mereka, sementara mereka mengirim tatapan maut ke arah Qin Nan. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap Xiao Qingsui, ayah dan anak itu akan mendatangi si dungu yang tak kenal takut dan membunuhnya. Itu seperti yang telah diprediksi Qin Nan, Fang Li dan Fang Rulong telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Penatua Bai Heng. Rencana awalnya adalah untuk memusnahkan klan Qin di tempat. Namun, Fang Li dan Fang Rulong tidak pernah berpikir bahwa Qin Nan akan cukup berani untuk menentang kata-kata Penatua Bai Heng dan membunuh jenius kedua dari klan Fang, menyebabkan kerugian besar bagi klan. Ayah, rencananya harus berubah sekarang.
Sepertinya kita tidak akan bisa melakukan apapun di babak pertama lagi dengan campur tangan Penatua Xiao. Jika itu masalahnya, mari kita tunggu putaran kedua. Saya akan menunjukkan kepada mereka bakat saya yang sebenarnya, dan benar-benar menghancurkan klan Qin tanpa ampun. Fang Rulong berbisik ke telinga Fang Li dengan nada membunuh. Fang Li menganggukkan kepalanya, ekspresi wajahnya berubah tenang. Meskipun Qin Nan telah mendapatkan keuntungan dari bantuan Xiao Qingsui, ketika sampai pada ronde kedua, Qin Nan masih memiliki martial spirit peringkat pertama Huang yang sama sekali tidak berguna. Di sisi lain, Fang Rulong memiliki martial spirit peringkat 6 Huang yang bahkan lebih kuat dari Qin Changkong. Mulai saat ini, bahkan Penatua Xiao tidak akan membantu klan Qin lagi. Dunia bela diri mengikuti hukum rimba, meskipun Xiao Qingsui membantu Qin klan kali ini, tidak akan ada yang kedua kalinya. Itu karena Fang Rulong adalah jenius sejati kota Lin Sui, hanya dia yang cukup layak untuk menjadi murid dari sekte roh mistik. Qin Nan memperhatikan tatapan dari duo ayah dan anak dari klan Fang. Terlepas dari senyum masam, tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di wajahnya. Dia turun dari arena dan berjalan menuju klan Qin. Sementara itu, klan Qin menatap Qin Nan dengan ekspresi aneh. Mereka tidak mau membiarkan Qin Nan melawan Penatua Bai Heng, tetapi mereka tidak berani mengatakannya setelah Penatua Xiao angkat bicara. Apa yang memberi mereka hak untuk mengatakan sesuatu? Penatua Xiao lebih kuat dari Penatua Bai Heng. Jika dia membantu klan Qin, itu adalah sesuatu yang seharusnya mereka senangi. Karena alasan ini, klan Qin memiliki perasaan yang rumit, mereka tidak pernah berharap Qin Nan menerima berkah dari kemalangan. Namun, hal berikutnya yang mereka tahu, pemandangan yang mengejutkan terjadi sekali lagi. Dahi sang juri meneteskan keringat dingin, saat dia berkata dengan suara gemetar, duel berikutnya, nomor 31. Qin Nan versus Fang Huo. Semua orang tercengang di tempat. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa setelah pernyataan tidak hormat Qin Nan terhadap klan Fang dan Penatua Bai Heng, dia akan berduel dengan murid klan Fang begitu cepat. Apakah ini, karma itu apa? Orang-orang dari klan Fang memiliki wajah yang mengerikan, karena Fang Huo adalah jenius ketiga setelah Fang Yu di antara murid-murid klan mereka. Qin Nan mengungkapkan senyum singkat dan pergi ke atas ring. Matanya mengamati klan Fang dengan tenang. Pada saat yang sama, Fang Huo muncul di atas ring juga. Beberapa waktu yang lalu, dia adalah orang yang sombong dan sombong. Namun, wajahnya sekarang dipenuhi teror, dia tidak memiliki penampilan jenius ketiga dari klan Fang. Aku menyerah, begitu Fang Huo masuk ke arena. Dia langsung berteriak tidak peduli untuk mempermalukan dirinya sendiri. Saat menghadapi orang yang tak kenal takut dan jahat seperti Qin Nan, martabat tidak lagi penting. Fang Huo masih menantikan masa depannya yang cerah, jadi, mati di sini bukanlah yang dia harapkan. Dia rela melakukan apa saja untuk menjaga dirinya tetap hidup. Meskipun begitu, suara gemuruh yang familiar terdengar lagi. Setelah itu adalah tebasan es, yang merobek Fang Huo menjadi beberapa bagian. Tebasan membunuh tanpa ampun. Semua orang membuka mata lebar-lebar, menatap darah yang mengalir di atas panggung. Mereka benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka. Apakah jenius ketiga dari klan Fang mati begitu saja? Qin Nan memasang wajah tenang saat dia berkata, saya memiliki pendapat yang sama dengan Tuan Muda Fang Rulong, sampah tidak memiliki hak untuk memohon belas kasihan atau menyerah, kematian adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Setelah mendengar ini, ekspresi bengkok muncul di wajah Fang Li dan Fang Rulong. Bahkan Penatua Bai Heng yang tetap duduk di peron mulai terengah-engah dengan ekspresi pucat yang mengerikan. Namun, mereka tidak berani bergerak, mereka hanya bisa menyaksikannya terjadi, seperti yang dikatakan Penatua Xiao padanya. Mereka tidak cukup bodoh untuk menantang otoritas Penatua Xiao. Meski begitu, tragedi itu tak kunjung usai. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan suasana menjadi lebih tidak teratur.
Nomor 33. Qin Nan versus jenius keempat Fang Clan. Nomor 35. Qin Nan versus jenius kelima dari Fang Clan. Setiap pertempuran sama seperti yang sebelumnya, hanya dengan satu tebasan yang menakjubkan, para jenius keempat dan kelima dari klan Fang terbunuh. Pada saat ini, orang-orang dari klan Qin tidak bisa berkata-kata, dan sama dengan klan Fang. Bahkan Xiao Qingsui tampak sedikit terkejut. Bukankah semua ini agak terlalu aneh? Begitu klan Fang telah menyinggung klan Qin, yang menyebabkan Qin Nan marah, 4 lawan berikutnya semuanya ternyata adalah murid klan Fang. Apakah ini kebetulan? Tidak hanya itu, lawannya adalah 4 jenius klan Fang setelah Fang Rulong. Seolah-olah ada kekuatan yang membantu Qin Nan secara rahasia. Apakah Anda mencoba menyinggung Qin Nan? Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk belajar betapa menakutkannya dia. Sementara itu, semua orang dari klan Fang, termasuk Fang Li dan Fang Rulong, menatap Qin Nan dengan mata lebar. 4 jenius mereka baru saja meninggal dalam waktu yang singkat. Meskipun klan Fang adalah salah satu dari 2 klan teratas di kota Linsui, dengan sejarah lebih dari 100 tahun, masih tidak terjangkau untuk kehilangan 4 jenius top seperti itu. Dengan hilangnya kejeniusan mereka, selain Fang Rulong, siapa di antara klan Fang yang cukup mampu untuk memimpin orang-orang? Tidak ada. Jika sebuah klan berencana untuk tumbuh lebih kuat, itu tidak bisa bergantung pada satu orang, dibutuhkan banyak talenta untuk bekerja sama, yang kemudian akan memungkinkan klan untuk tumbuh dan berkembang. Bakat ini adalah dasar dari klan mereka. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk dibakar, Qin Nan telah menghancurkan fondasi mereka. Pembuluh darah Elder Bai Heng terlihat di permukaan kulitnya. Auranya bergemuruh di dalam tubuhnya. Meskipun itu hanya pengaturan sederhana antara dia dan klan Fang, tindakan tak kenal takut Qin Nan membunuh 4 jenius berturut-turut terasa seperti tamparan terus-menerus di wajahnya. Klan yang penatua Bai Heng jaga, bagaimana dia berani menggertak mereka. Selain Bai Heng, mata Fang Li dan Fang Rulong sama-sama merah karena marah, dengan aura ganas bergemuruh di dalamnya. Mereka akan benar-benar gila jika bukan karena sisa kewarasan yang tersisa di pikiran mereka. Qin Nan, kamu bagus, sangat bagus. Anda memang sangat mengesankan. Mata Fang Rulong benar-benar merah, suaranya tercekat dari tenggorokannya, seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan mengamuk. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan hari ini. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Kalimat terakhir terasa seperti raungan yang dalam dari Fang Rulong. Sebagai seorang jenius dengan martial spirit peringkat 6 Huang, Fang Rulong adalah jenius teratas kota Linsui. Sejak kapan dia merasa begitu terhina sebelumnya? Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bersabar. Jika dia tidak bisa menahan amarahnya dan akhirnya membuat marah Xiao Qingsui, tidak masalah jika dia jenius dengan martial spirit kelas 6 Huang, dia masih akan membawa bencana pamungkas ke klan Fang. Akibatnya, Fang Rulong hanya bisa menahan niat membunuhnya, dan mengancam Qin Nan dengan kata-kata. Qin Nan menyeringai setelah mendengar kata-kata ini, dia kemudian berkata, hentikan omong kosong itu. Apakah Anda pernah memikirkan hal ini ketika Anda melumpuhkan murid klan Qin? Yang sedang berkata, kamu pikir kamu siapa untuk mengancamku? Petik 2. Aura Qin Nan segera berubah, itu sama seperti ketika dia menantang Bai Heng sebelumnya, bodoh dan tak kenal takut. Qin Nan menatap Fang Rulong dengan sepasang mata sedingin es, saat dia berkata, jika kamu tidak terkesan, naik ke atas panggung dan lawan aku. Jika Anda tidak setuju dengan tindakan saya, jangan hanya berdiri di sana dan berdebat dengan kata-kata. Fang Rulong, kamu pikir kamu siapa? Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda hanya sepotong sampah yang tidak berharga di mata saya, jadi tutup mulut. Petik 2. Pa. Fang Rulong membuka matanya lebar-lebar, dia merasa seperti wajahnya terkena tamparan yang kuat. Dia mulai pusing.
Perasaan tak berujung dari penghinaan dan kemarahan muncul di dalam hatinya. Dia merasa ingin mengaum dan langsung naik ke atas panggung untuk melawan Qin Nan. Namun, kakinya berakar kuat ke tanah, seolah-olah besi cair yang tak ada habisnya dituangkan ke atasnya. Selain Fang Rulong, murid-murid lain dari klan Fang mendapati wajah mereka memerah karena marah. Namun, selain kemarahan mereka, ada juga perasaan luar biasa lainnya. Fang Rulong tidak berani bergerak, yang lain juga tidak berani mengalah. Pada saat itu, Qin Nan tampak tak terbendung.